yang tadi saya katakan kuat di E-Rangel dan tadi Betul. Windy juga sudah mengatakan harus berhati-hati karena mereka sama-sama di Gatka bersama dengan para boy dari Nova Esport. Tapi kemarin kalau kita lihat sedikit dari persiapan mereka di PMGC, mereka sempat turun ke bawah ke area Verpier. Iya betul-betul bisa sedikit ke arah bagian selatan dan juga mungkin ya Nova juga bisa mengambil ke arah bagian hospital karena kan juga beberapa kali area scrappingan mereka checkpointnya ke hospital juga. Ya itu dia, namun tidak usah berlama-lama lagi, tidak usah banyak membahas lagi. Langsung saja kita nikmati match yang pertama, Global Final. Ini dia, E-Rangel, selamat menyaksikan. Yes, betul banget. Dan juga kita bisa lihat dari arah bagian flight path-nya, dari arah bagian Pulau SMB menyentuh sedikit lurus ke arah bagian Lipovka, Sanskuy. Ya, menjadi sangat menarik sekali dari garis pesawat ya. Kita bahas tadi area utara, kita bahas tadi area hospital. Wow. Jauh. Baru Jauh. match pertama yang dibahas ternyata jauh dari drop zone-nya. Wow, ini udah pasti tim Secret bakalan susah banget untuk mereka bisa mengarah ke bagian Zever nih, tapi Navi. Seperti biasa, circle-nya pelit ke arah bagian Georgiopol. Mereka memilih turun di arah bagian Pulau SMB dan kemarin kita sempat melihat di area bagian Scream-nya. Infinity diperangin sama Navi, tapi dimenangin oleh Navi ternyata fight-nya. Dan fight tersebut tidak sampai 5 menit, Windy. Wow. 4 kali fight-nya terjadi antara Navi dan juga Infinity. Ini yang menjadi pembeda, Infinity bermain di PMPL SEA, Ya. Infinity bermain di PMGC East kemarin. Bedanya kemarin mereka nggak ada yang ngeganggu sama sekali. Betul, Sangat betul. nyaman untuk mereka melakukan lootingan di pulau yang bisa dikatakan ini adalah pulaunya Infinity. Karena Iya. walaupun memang kemarin ada Stalwart juga, tapi kan mereka di kanan. Iya. Infinity-nya di tengah. Saat ini berbeda karena mereka harus mulai memikirkan yang biasanya lootingannya santai, mereka harus mewaspadai di mana sajakah lawan-lawan mereka karena Navi sudah memantau area lootingan dari Infinity dan bisa saja meng-cut rotasi Infinity saat mereka melewati jembatan sebelah kiri. Nah itu, karena kita tahu dari arah Infinity juga mereka sering kali nyebrangnya lewat jembatan sebelah kiri, tapi kali ini dijaga terlebih dahulu oleh Tixi yang ternyata nge-split seorang diri di arah bagian jembatan sebelah kanan. Dan juga kalau misalkan Navi udah berhasil bisa touchdown menyeberang, tapi ada S7 juga ternyata yang turun di arah bagian Veripir. Jadi untuk jalur keluar ataupun jalur evakuasi dari Infinity sendiri itu sedikit sulit karena ada dua tim yang menghalangi posisi mereka saat ini, Sanskoy. Namun lagi-lagi Infinity memiliki pemain-pemain yang sangat luar biasa. Akan kita lihat fight antara Infinity dan juga Navi nanti. Mereka punya Nuzi yang tadi juga Betul. sempat kita bahas menjadi pemain yang paling banyak eliminationnya dari East. Yes, betul. Dan juga kalau misalkan kita lihat tadi kan dari shootnya mengkilap. Tapi nggak hanya shootnya aja mengkilap, tapi Scar L-nya juga ada yang mengkilap, Sanskuy. Wow, karena memang saat ini tersedia Scar L dengan efek laser terbaru. Ini spesial PMGC skin. Betul banget. Dan juga kita bisa lihat juga ada PMGC League Player Cards yang bisa kalian dapetin juga tuh. Kita terpantau ada Frozen, ada Nuzi juga. Dan ini pasti kalau misalkan dikoleksi, berarti kalian penggemar berat dari PMGC banget. Player card ini awalnya ada itu kalau nggak salah di PMWL waktu itu. PMWL. Dan sampai sekarang saya belum pernah punya. Namun yang saat ini sedang fight ternyata, wow, derby Malaysia cepat sekali terjadi. Wow. Antara Four Rivals Alliance berhadapan dengan tim Secret Malaysia. Yes, betul. Dan ini karena kalau misalkan dari segi flight path-nya menyulitkan For Rifle dan juga tim Secret juga untuk mereka bisa menunjukkan bagian roadblock. Dan kali ini dari arah Ipul sudah mulai terkepung juga ada double pick dari arah tim Secret, bahkan ditabrakan posisi oleh seorang iShot mencari lewat bagian jendela dan close combat akan terjadi, 1v1 terjadi, tapi justru malah backupnya Kit berhasil bisa mendapatkan knockdown lagi tadi ke arah tim For Rivals. Ipul pun dipulangkan ke arah bagian lobby. Sesuatu yang pastinya tidak diinginkan oleh Four Rivals bertemu dengan tim satu negaranya. Namun harus pulang satu pemain mereka terculik dengan sangat cepat. Wow, dan juga kita bisa lihat dari viewer milestone ini harusnya udah menyentuh di angka 500.000 viewers, Sanskoy. Baru hari pertama, bahkan baru menit ketiga match yang pertama sudah setengah jalan kita untuk mencapai dari milestone-nya. Ya betul, dan ini benar-benar luar biasa banget. Dan kalau misalkan kita lihat nampaknya dari action udah kelar ngelooting di arah bagian Novo, dia ngejaga di arah bagian jembatan sebelah kanan dan sudah mulai melintas. Ada beberapa tim yang terpantau dari arah jarak angle secara action dan berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya karena tim Fenerbahce. Terdapat hit mark-nya tadi tapi masih belum bisa men-take down satu player dari arah tim Fenerbahce. Sangat menarik kalau kita lihat Fenerbahce bertemu dengan pemain-pemain stalwart. Berarti Fenerbahce melakukan sebuah rotasi masuk ke dalam area SMB. Karena kalau saat ini sedang kita lihat mereka menggunakan kendaraan-kendaraannya. Harusnya Fenerbahce itu berada di area farm. Dan Betul. farm tadi kalau dari garis pesawatnya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, bisa mereka ngelooting sebentar di area bagian farm terus mereka langsung buru-buru menyeberang karena mungkin dari si circle-nya masih membagi dari pulau
dua pulau yang berbeda, bagian main island dan juga di arah bagian pulau SMB-nya. Dan dari Fenerbahce, dia memprediksi circle-nya akan bouncing nampaknya ke arah bagian selatan di pulau SMB. Kalau misalkan kita lihat dari babak league-nya sampai grand final di masing-masing East dan juga West-nya, itu jarang banget circle mengarah ke bagian pulau SMB-nya. Ya, dan kita juga melihat ini dia dari tim invited, tim yang mengisi slot 16 besar, tim yang paling terakhir masuk ke global final. Terlihat tadi ada Jonathan Jojo, pemain Jojo. asal India yang sangat luar biasa sekali. Ya. Emang kalau kerasa kayak nama pemain bulu tangkis, Jonathan dipanggil Jojo itu Enak banget ya? kebetulan doang. Kebetulan doang. Nah, emang Jojo. panggilan Jojo, itu Betul. panggilan akrab saya itu. Ya, akrab banget ya Sans ya. Akrab banget. Kebetulan ini kan Jojo ini kita nggak tahu ya dia di mainnya di mana. Harusnya di Singapura juga kalau nggak salah. Karena kan banyak yang di Singapura juga kan deket nih. Mungkin dia ngebawain oleh-oleh khas Loh, dia. katanya akrab, tapi kok nggak tahu Sans? Kan lagi fokus PMPC. Oh, lagi fokus. Pokoknya dia udah janji sih mau ngebawa ini nih oleh-oleh khas India. Boneka cantik. Boneka Boneka dari cantik India, dari betul. India. Dari India ke lagu ya itu ujung-ujungnya ya, luar Oleh-oleh biasa. khas India tuh. Betul-betul, dan kalau misalkan kita pantau nampaknya dari arah tim Furious Gaming juga mereka udah mengambil ke arah bagian pesisir. Kalau yang kita pantau mereka bergerak dari bagian shelter dan juga prison. Sekarang udah mulai touchdown juga ke arah bagian pesisir mengamankan ke arah bagian bibir circle-nya kali ini. Ya, terlihat saat ini tiba-tiba damai tidak seperti di awal-awal walaupun memang sudah dipantau juga pemain-pemain dari Nova oleh NR. Di mana sudah ada 2 pemain dari NR Next Ruya yang melihat ke area dari tim Nova tadi, namun kita juga berpindah menuju ke arah pantai. Ada Sunan dari 628 yang melewati Ferry Pier. Yes, betul. Dan di Ferry Pier juga nampaknya masih ada satu tim lainnya dari arah S2G yang juga masih stay di arah bagian Ferry Pier kali ini. Dan Sunan berusaha untuk mendapatkan informasi lagi untuk rotasi lebih aman nampaknya untuk 628 dan juga kembali dilanjutkan lagi rotasinya setelah tadi dipantau ternyata masih cukup aman area yang akan coba dia lewati saat ini. Namun berpindah lagi kita melihat pemain-pemain dari tim Nova. Menariknya Nova ini sangat jauh sekali terpisah satu persatu pemain-pemain mereka. Splitnya sangat jauh karena tadi kita ngeliat cuma Paraboy sendirian. Betul. Sekarang King sendirian. Wow. Iya benar sekali jauh dan ini King barusan dekat sama Order ternyata. Yang langsung menggunakan kendaraannya melakukan regroup di dekat dari King. Tapi Order juga kembali menjauh. Betul-betul, dan juga kalau misalkan nggak hanya dari drop zone aja yang berdekatan baik Nova maupun S2G, rotasi mereka pun berdempatan satu sama lain dan bahkan hampir juga terjadi pergesekan antara Order dan juga 2 rekan lainnya dari arah tim lain dari S2G. Tapi nampaknya Kelsey nggak mau membuka tembakannya terlebih dahulu, berusaha untuk mengamankan spotnya, berusaha untuk mendapatkan clean shotnya nampaknya ke arah seorang Order. Banyak tim yang berpikiran circle nampaknya akan menuju ke area SMB karena sedari tadi kita melihat banyak yang menuju ke arah jembatan, bahkan beberapa sudah masuk ke area SMB-nya. Betul. Ini menjadi sesuatu yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari Navi yang tadi berada di jembatan kiri dan juga dari Stalwart yang ada di jembatan kanan. Betul, dan kita kalau misalkan ngomong jembatan kiri itu berpadat banget ditempatin oleh beberapa tim yang berbeda, dan Meiko juga dia bisa kita lihat nge-split seorang diri berusaha untuk menjaga ke arah bagian angle jembatan sebelah kiri, tapi tim Secret Kid masih stay di arah bagian Sever nih Sanskoy. Ya, ternyata pemain-pemain dari tim Secret mereka berhasil untuk menuju ke arah drop zone-nya walaupun memang tadi nyambung cukup jauh, bahkan harus fight terlebih dahulu bersama Four Rifles. Tapi kalau kita lihat mereka memaksakan ke Sever nih berarti rotasi mereka akan sangat lambat sekali. Iya, iya. Seperti biasa juga di tim Secret mereka juga dengan late rotation mereka berusaha untuk menusuk ke arah bagian bibir circle pelan tapi pasti, dan seringkali tim Secret itu memang favoritnya menjadi third party Ya. dari tim-tim yang sedang fight. Dan yang menjadi menarik adalah saat ini tim Secret kembali tidak menurunkan Matoy ya. Iya, yang iya. kemarin infonya baru memperpanjang kontrak. Betul. Bersama iShot juga. Iya, ya, tapi kali ini untuk di game yang pertama, khususnya dari Matoy belum terpantau dimainkan untuk memperkuat lagi line up dari tim Secret, tapi nampaknya dari arah Papi Potro, dia berenang, berusaha untuk nyebrang ke arah bagian Milta Power ya ternyata dari arah tim Furious Gaming, ataupun mereka berusaha untuk menyeberang masuk ke arah bagian Novonya. Karena kalau misalkan kita pantau dari Furious Gaming, mereka bergerak dari arah bagian shelter, prison, dan seperti biasa rotasi mereka itu lewat pesisir dan berusaha untuk berenang tanpa adanya kapal sama sekali untuk mereka bisa touch dan masuk ke arah bagian Novonya, Sans. Ya menjadi sangat padat kalau kita lihat area dari SMB yang biasanya sepi. Infinity kaget. Ini biasanya kita sepi. Kenapa tiba-tiba ramai sekali? Karena semuanya memaksa untuk bisa masuk ke area SMB. Dan kita tahu bersama pulau SMB tidak terlalu luas. Hanya ada beberapa area yang bisa dimainkan dengan 16 tim yang masih lengkap saat ini.
pasti penumpukannya akan sangat padat. Beberapa bukit checkpoint langsung diisi oleh masing-masing tim. Seperti kalau kita lihat kali ini checkpoint yang berada di area lower ground ini adalah rumah-rumah yang memang sering diambil saat circle-nya menuju ke area SMB. Dan biasanya kalau ngambil rumah situ, ngelihat ke area air, siapa tahu ada yang masih renang. Iya, iya betul. Dan juga nampaknya dari 6 to 8, satu demi satu player tidak bisa selamat. Bahkan udah mulai terkikis juga 2 player dari 6 to 8 berusaha untuk menyeberang nampaknya lewat bagian sebelah kiri untuk mereka bisa touch dan masuk ke arah bagian pulau SMB. Tapi nampaknya terculik dari arah angle tim lainnya Sansku Navi yang ternyata melihat pergerakan dari arah tim 6 to 8. Saat ini sedang menuju ke arah bukit untuk bisa mendiami bukit tersebut. Memantau terlebih dahulu apakah ada tim-tim lain yang bisa ditembak oleh pemain-pemain Navi tadi kalau kita lihat Nova maksud saya. Bahkan saat ini berpindah menuju ke arah Godlike. Mereka juga masih berada di Milta, belum melakukan penyeberangan. Wow, dan ngomong penyeberangan juga ada yang melakukan rotasi antara tim Secret dan juga For Rivals. Dan terpantau ini ada lagi sesama dari region Malaysia melintas satu sama lain tapi nggak ada fight yang terjadi. Sama-sama disengage, mereka fokus akan berotasi lagi untuk mereka bisa menuju ke arah bagian checkpoint mereka saat ini nampaknya Sanskoy. Fredo sendirian dia tadi namun tidak ada tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain For Rivals. Tidak ada balasan dari hilangnya satu pemain For Rivals tadi. Dan ya membuat saat ini pemain-pemain dari tim Secret nyaman saja untuk kembali melakukan regroup pastinya. Kita juga melihat replay tadi pemain-pemain dari Navi Yes, mendapatkan betul. elimination demi elimination. Setuju. Tadi Kitsune, sang IGL yang berhasil bisa mendapatkan perahu yang ditumpangi oleh 2 player dari arah tim 6 to 8. Dan kita kembali fokus lagi dari arah tim Danwon Gaming juga seharusnya sudah mulai melihat pergerakan dibangun oleh tim Nextruya dan Nihat bersama dengan Yekta juga sedang berotasi untuk menuju ke arah bagian checkpoint. Tapi Rebis, oh no, akan coba masuk, akan coba scouting nampaknya untuk bisa mengitari bagian compound yang coba diisi nampaknya oleh tim The Xavier. Sudah sangat dekat kali ini pemain-pemain Xavier bersama dengan tim Nova. Tembakan dilakukan oleh King menuju ke arah Rebis. Namun Rebis menjadi pembuka jalan untuk rekan-rekannya, pembuka jalan untuk Spider Team. Xavier menuju ke tempat yang berbeda karena tempat yang mereka incar sudah diisi terlebih dahulu. Terlambat mereka untuk melakukan rotasi. Yes, betul. Dan tadi kita bisa lihat juga dari arah The Xavier, mereka berusaha untuk mengkontrol di arah bagian high ground-nya. Tapi kali ini Godlike melihat EP dengan baginya dan sudah dilakukan dan hitmarknya udah mulai masuk. Men-tag beberapa HP dari arah seorang EP, seperempat HP-nya udah mulai berkurang kali ini dari arah angle tim Godlike. Belum terlihat adanya fight 4 lawan 4 sampai menit ke-12. Semuanya hanya fokus untuk melakukan rotasi, kalau bisa nembak pun hanya melakukan knockdown. Dan kita melihat akhirnya fight pecah kembali antara para boy bersama dengan satu pemain dari Xavier tadi, Rebis kalau nggak salah. Iya betul, Nova yang berhasil bisa men-take down malahan satu player dari arah tim The Xavier. Tapi saat ini dari masing-masing tim masih difokuskan untuk mereka bisa berotasi. Dan kali The Xavier ternyata dari jarak yang cukup jauh berhasil di pick off juga angle-nya oleh tim Nova Sanskoy. Ternyata predik dari banyak tim yang berada di match yang pertama ini, mereka sukses benar saja circle-nya menuju seluruhnya ke Pulau SMB. Sesuatu yang jarang terjadi, namun kali ini langsung terjadi di match yang pertama. Membuat tim-tim yang terlambat untuk melakukan penyeberangan, mereka harus putar otak saat ini. Seperti halnya pemain dari DWG dan juga tim Secret yang masih berada di pulau utama. Dan tembakan demi tembakan dilakukan oleh Juni berhadapan dengan satu pemain tim Secret kalau kita lihat. Yes, betul. Sang eliminator nampaknya dari Damwon Gaming. Juni berusaha untuk nge-contest juga ke arah tim Secret. Tapi Fredo semakin terdepan lagi berusaha untuk fight ke arah Sung. Tapi 2 player nampaknya ter-take down dengan granat yang connect dari seorang Sung kali ini. Dan bahkan Juni langsung mengconfirm elimination. Bahkan ter-take down lagi, ter-knock out lagi player dari tim Secret yang hanya menyisakan last man standingnya dari seorang iShot. Bahkan saat ini Juni juga sudah melihat di manakah iShot berada. Proning shoot akan coba diupayakan oleh pemain-pemain Damwon Gaming, meledak dan membuat iShot pulang. Tim Secret menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Bahkan headshot dilakukan oleh satu pemain Alpha 7 Mafioso dengan karkirkurnya. Yes, betul banget, dan bahkan akan coba dicari lagi beberapa elimination point untuk masuk ke arah tim Alpha 7. Tapi dampaknya dari Jojo masih bisa men-take cover di area bagian beberapa lengkungan yang masih dia miliki di area bagian sekitaran Milta kali ini. Dan tadi mungkin dari tim Secret ternyata untuk lihat rotation tidak berbuah hasil yang begitu maksimal untuk di game yang pertama. Karena circle-nya memang benar-benar hard shape banget untuk tim Secret itu sendiri dari utara ke selatan, Sanskoy. Ya, menjadi sangat menarik kalau kita lihat saat ini line up yang diturunkan oleh pemain-pemain Alpha 7. Adanya Revo di sana, pemain yang paling baru join ke Alpha 7, namun juga berulang kali menjadi pemain dengan damage paling besar yang diberikan Alpha 7 ke arah lawan-lawannya. Namun ternyata Alpha 7
kecolongan mereka saat fokus menuju ke arah Godlike. Tiba-tiba For Rivals memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa masuk ke dalam SMB. Yes, betul. Dan ini kalau misalkan Alpha 7 terlalu lama menahan, bisa juga di-guide posisinya oleh tim For Rivals. Tapi kali ini nampaknya dari Stalwart Top berhasil bisa men-take down player dari tim For Rivals. Bahkan lihat, ter-knock out lagi dan itu dia For Rivals. Berhasil dipulangkan seluruh playernya oleh tim Stalwart, Sanskuy. Sangat disayangkan dua tim SEA yang kita lihat di match pertama tiba-tiba pulang dengan cepat di peringkat 15 dan juga di peringkat 16. Namun ternyata granat dari Jonathan, ini dia Sena Texa ter-take down ke arah tanah. Bahkan dua didapatkan oleh Jonathan. Buaya nyari kutu, kalau bisa dua kenapa harus satu? Jonathan menggila di match pertama. Yes, betul. Dan kali ini membuat dari Alpha 7 harus menurunkan temponya kembali. Karilho masih bisa survive dan gak boleh terlalu commit lagi. Karena dari segi quantity player juga udah jelas kalah dari tim Godlike. Dimana Jonathan akan coba langsung nge-secure elimination point terhadap 3 player dari arah tim Alpha 7. Tapi somehow lihat, ter-take down lagi player dari Godlike. Ternyata ada Alpha 7 Karilho yang berhasil bisa menjadikan itu sebuah trading ke arah tim Godlike. Saat kita fokus menuju ke arah Alpha 7 dan juga Godlike, tiba-tiba DWG perlahan namun pasti mereka berhasil menyeberang Wow. dari arah air. Dan gatekeep yang dilakukan oleh Nigma Galaxy sudah tidak dilakukan lagi. Nigma Galaxy-nya sudah bergerak, DWG baru masuk. Ini yang berbahaya dari DWG karena mereka bisa memiliki pola permainan yang nggak kelihatan di awal tapi menggila di akhir. Iya, ya betul. Dan kalau misalkan kita tadi dari arah bagian senternya juga lagi-lagi dikuasain oleh FB dan juga S2G. Yang presentasi untuk mereka survive di Erangel juga cukup tinggi. Tapi kali ini nampaknya dari arah tim lainnya berusaha untuk mencari komponen yang ternyata udah diisi oleh tim Fenerbahce kali ini. Tadi sekilas kita lihat di elimination feed, Jonathan tersungkur ke arah tanah karena Blue Zone sudah sangat sakit sekali. Bahkan kali ini Rebellion berhadapan dengan pemain-pemain NR yang baru saja datang menuju ke arah defensif dari Fenerbahce. Dokun Mesin juga melakukan tembakan demi tembakan, namun Kudur tersungkur ke arah tanah. Nihat di sisi lain dengan M4-nya bersiap dia di dalam shake yang cukup kecil. Yes, betul. Step back sedikit nampaknya dari arah Nextruya karena Dokun Machine melontarkan granat, tapi nampaknya granatnya masih belum masuk ke arah bagian dalam shake yang diisi oleh 2 player sekaligus dari arah tim Nextruya, dan healing juga dilakukan. Dan sementara itu ada lemparan granat lagi yang coba dimatangkan. Ini dia, lihat ada Nox yang berusaha untuk menyelamatkan lagi posisi dari arah tim Fenerbahce. Dan memang kalau kita ngelihat dari di West League-nya kemarin atau di West Final maksud saya, fight antar compound ini yang menjadi sangat menarik dari region West karena defensif mereka sangat kuat. Kuat banget, betul banget. Dan bahkan kalau misalkan kita berbicara defensif dari Fenerbahce juga sangat amat kuat. Bahkan dengan single player pun mereka bisa survive sampai dengan ke late game-nya. Dan kali ini nampaknya dari Yekta berusaha untuk repositioning kembali, berusaha untuk melontarkan granat, tapi terbantu dan connect. Granat dari seorang Kudur berhasil bisa menumbangkan seorang Rebellion kali ini. Nihat juga melihat bahwa dia bisa memanfaatkan momentum tersebut menuju ke arah pemain-pemain Fenerbahce yang lain. Namun ternyata tidak hanya fokus ke arah Fenerbahce. Tembakan demi tembakan juga dilontarkan menuju ke arah Stalwart yang tadi ngacir dengan satu kendaraannya. Bahkan langsung saja grebek sahur terjadi, 3 pemain menuju ke arah satu ruangan. Tembakan demi tembakan, Dokun Mesin pun pulang ke arah lobby. Wow, dengan FPP mode-nya tidak berhasil bisa menyelamatkan posisi dari Fenerbahce, dan Fenerbahce harus puas di posisi yang ke-14. Kali ini 13 tim masih tersisa, dan kalau misalkan kita lihat dari segi statistiknya, tim Secret udah out, For Rivals out, dan juga Fenerbahce 3 tim yang udah keluar dari arah bagian lobbynya. Namun yang menjadi menarik adalah ini menit 17. Menit 17. Ini circle yang keempat, SMB. Tidak terlalu banyak area bisa dimainkan, tapi 13 tim ini sangat padat. Bahkan terlihat saat ini dari area drone kita saling bertetangga, semua tim yang berada di area utama dari SMB-nya. Iya, betul. Dan juga bahkan di area bagian apartemen letter U-nya juga dijaga oleh tim Nova. Dan kali ini Fabian melihat dengan sangat matang tadi ke arah bagian depan, di mana satu player dari arah Nigma Galaxy, Freak pun langsung dipulangkan ke bagian lobby oleh tim Damwon Gaming. Inilah dia Damwon Gaming. Perlahan namun pasti, sedikit demi sedikit mereka masuk ke dalam circle dan bisa mendapatkan satu persatu pemain dari lawan-lawannya, mendobrak dari gatekeep yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Bahkan masih terus akan coba maju bersama-sama, bermain dekat-dekatan kali ini, tidak melakukan split. Itu yang membuat Damwon Gaming sangat kuat untuk saat ini. Yes, betul. Mereka pintar banget untuk bisa memainkan tempo mereka, bermain dari bagian bibir circle, dan bahkan sekarang juga akan berotasi lagi. Tapi Navi seharusnya akan mencegah hal tersebut bisa terjadi karena dampaknya dari arah Matic berusaha untuk ngelin ke bagian kiri, berusaha untuk mendapatkan lagi knockdown-nya ke tim Damwon Gaming. Dan Johnny, lihat, berhasil ditradingkan dengan flick shot yang luar biasa, headshot bahkan tadi ke arah bagian Matic. Namun Tixi juga melakukan tembakan demi tembakan, dan saat ini Tixi menggunakan Scar L
dengan skin PMGC. Ini kalau kalian ingin tahu skin PMGC sekarang kayak apa, yang digunakan sama Tixi. Namun kita juga fokus ke menuju fight yang sedang terjadi. Granat ada di tangan kanan dari Favian. Granat juga dilemparkan. Tixi membuat satu pemain yang baru saja diselamatkan tersungkur kembali, yaitu Sung. Yes, betul. Benar the real MVP banget dari arah seorang Tixi. Men-take down lagi player dari arah DWG kali ini dan benar-benar dibuat kesulitan banget. Posisinya bahkan sangat sempit. Akan coba dimanfaatkan oleh seorang Tixi mengambil area bagian high ground. Coba reposition kembali lagi untuk bisa membuka angle-nya lebih clear lagi ke arah tim Damwon Gaming. Sangat seru sekali. Baru match pertama namun sudah seseru ini. Dan kita melihat ada Jimmy third party yang datang menuju ke area Damwon Gaming. Tidak hanya menuju Damwon Gaming, harus berhati-hati juga tim Navi karena Paraboy sudah dekat dengan pemain-pemain Navi yang berada di puncak bukit. Yes, betul banget, dan udah mulai datang lagi third partinya dari arah Nova yang sekarang mungkin bahkan fight juga ke tim Damwon Gaming, dan Damwon Gaming diratakan oleh Nova. Akhirnya last match yang didapatkan, dan kali ini dari arah tim Navi. Mereka mundur sedikit, mereka berusaha untuk reset kembali karena Nova juga datang di saat yang tidak tepat, di saat mereka belum sempat untuk reset, Sanskoy. Ya itu dia, Gonsana yo Damwon Gaming. Itu adalah bahasa Korea yang artinya Goncana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Damwon Nggak Gaming apa-apa. masih ada match selanjutnya. Untung saya nonton drakor. Namun kita juga melihat ini dia fight yang pastinya akan terjadi kembali. Karena lagi-lagi sudah berada di satu bukit yang sama. Bahkan Betul. 3 tim yang berbeda. Wow, ini kalau misalkan kita lihat di arah bagian utara benar-benar padat banget, dan kali ini nampaknya dari Ratixi akan coba mundur sedikit, dan di arah bagian lower ground ada King yang sedang dimata-matai juga pergerakannya dengan sangat hati-hati, tapi nampaknya Tixi terculik dari angle yang cukup tidak disadari, dan tiba-tiba Navi pun dipulangkan di posisi yang ke-9, Sanskoy. Terlihat Dak hanya bisa melakukan healing-healing saja karena Xavier. Sementara waktu hanya dengan 2 pemainnya, namun ternyata Dak dari sisi lain juga berhasil mendapatkan 1 pemain Infinity Mela yang punya SMB justru dipulangkan di posisi ke-8. Saat circle menuju kampung halaman mereka, mereka gagal untuk memaksimalkan circle tersebut. Iya, betul banget, dan bahkan kita bisa lihat di sini masih ada 7 tim masih bisa survive, tapi dari bagian SMB-nya juga udah mulai diisi dengan begitu banyak pemadatan yang terjadi, tapi dampaknya dari Zevin melihat pergerakan dari arah tim Next Ruya, 4 player masuk dalam jangkauan, tapi walaupun dengan spray down DP-nya masih belum bisa men-take down player dari arah tim Next Ruya. Masih terus berada di area pagar. Itu area yang memang bisa dimainkan oleh pemain-pemain S2G. Namun berapa lama karena circle-nya akan mengecil kembali. Tidak ada yang berada di tengah circle, Nggak ada. semuanya di area luar. Dan ternyata Next Ruya yang mendapatkan circle kelima saat ini. Ini tinggal, apakah Next Ruya punya defensif yang kuat untuk Betul. menahan dari berbagai arah, atau justru tim-tim lain bisa untuk masuk ke dalam area Next Ruya. Tapi saat mereka akan masuk ke dalam area Next Ruya, mereka harus fight satu sama lain. Iya, betul, tapi compound satu-satunya dimiliki saat ini oleh Next Ruya juga, dan akan coba di-retake nampaknya posisinya oleh tim S2G yang udah mulai setup beberapa net sekarang bagian depan, tapi dilontarkan masih belum connect granatnya ke arah tim Next Ruya. Sementara itu dari Stalwart juga nge-split dua-dua posisinya saat ini, dan nampaknya Nova mengirimkan 1 playernya yaitu King seorang diri menjaga bagian perbatasan dengan tim Stalwart. S2G datang menuju defensif dari Next Ruya. 2 tim West yang bertemu, bahkan sudah dibuka dengan sebuah granat. Next Ruya, defensif yang sudah mereka lakukan menghalang sebuah momentum yang didapatkan oleh S2G. Bahkan 1 sudah dipulangkan, ada tembakan yang dilakukan oleh Kudur kembali. Yes, betul, benar-benar nggak dikasih jalan masuk oleh Next Ruya, di mana S2G cukup kelimpungan juga posisi mereka saat ini. Misalkan 2 player aktifnya, baik itu Silas dan juga Timber, tapi lemparan granat Predict Next-nya masih belum bisa mengenai sesosok seorang Kudur kali ini. Masih terus dijaga, tapi Kudur udah ketahuan. Dia harus sedikit bergerak karena Timber sudah mengetahui jendela mana yang ada pemain Next Ruyanya. Tidak hanya S2G yang datang, Furious Gaming, tim asal Chile juga datang menuju defensif dari Next Ruya. Tembakan juga dilakukan oleh Frozen dan membuat 1 pemain tersungkur ke arah tanah. Yes, betul, dan lihat juga pergerakan yang masuk ke bagian dalam compound, dan apakah Yekta tadi ada sedikit beberapa free fire berusaha untuk men-take down juga player, bahkan granat connect dari arah seorang Suyas, bahkan Frozen juga granatnya connect, dan dia benar-benar dibombardir banget compound yang dimiliki oleh tim Next Ruya, bahkan Kudur di arah bagian dalam compound ter-take down juga dari arah bagian luarnya, Sanskoy. Sangat seru sekali, ini seakan ada 2 kubu. Yang East fight lawan East, yang Iya. West fight lawan West. Karena tadi pemain-pemain dari Stalwart juga fight bersama dengan 1 tim East yang lainnya. Betul, dan tiba-tiba Next Ruya hanya menyisakan last man standing-nya yaitu seorang Yekta yang sudah mulai dibuka juga posisinya, dan kita bisa lihat juga sisa 4 tim lagi yang tersisa, dan Stalwart masih utuh dengan
dengan 4 player mereka hingga detik ini, Sanskoy. Masih sangat kuat ternyata pemain-pemain dari Star Wars. Mereka masih memiliki momentum, mereka masih tahu bagaimana bisa memenangkan suatu game. Masih dalam pola permainan yang sama. Galak sekali pemain-pemain dari Star Wars. Bahkan 11 elimination di match yang pertama Global Final sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain Star Wars. Wow, 11 poin elimination belum lagi ditambah nanti dengan poin placement yang dikumpulkan oleh Star Wars hingga detik ini. Dan kita bisa lihat juga Hamodi, last man standing dari Nigma Galaxy juga masih bisa survive masuk ke arah bagian circle-nya. Dan kali ini Pika juga sedikit mengawasi ke arah bagian lower ground-nya, tapi hati-hati Hamodi juga bisa memberikan backstep-nya ke arah tim S2G kali ini. Kita juga melihat pemain-pemain dari S2G ternyata yang memenangkan fight di area compound ini. Kita tadi melihat bagaimana S2G sebenarnya susah sekali untuk masuk ke defensif dari Nextruya. Tapi datang Furious Gaming itu yang menyelamatkan S2G dan mereka yang saat ini bisa memiliki suatu compound. Namun hati-hati karena S2G tidak memiliki circle. Circle-nya dikuasai oleh tim dengan player yang masih lengkap Star Wars. Betul, yang masih komplit dengan 4 player mereka hingga detik ini. Dan kali ini Silas pun segera mengambil keputusan untuk berotasi lagi nabrak ke arah bagian bibir circle. Dan saat ini nampaknya Action menjadi garda terdepan untuk bisa menghentikan langkah dari S2G untuk mereka bisa masuk sedikit lagi ke arah bagian play zone-nya. Dan kita bisa dari Hamodi cukup sabar permainan dari arah last man standing tim Nigma Galaxy. Tapi nampaknya Timber yang sudah tidak sabar lagi, tapi terlihat belum sempat touchdown, tapi Prodin dilakukan yang menyelamatkannya dari tembakan yang begitu tajam dari seorang Action. Tapi Action akhirnya mendumbangkan satu player dari arah tim S2G. S2G hilang satu player mereka dan kita tahu S2G saat mereka bergerak menuju ke dalam defensif dari Star Wars, mereka hanya sisa 3. Saat ini berhasil sisa 2, hanya ada Silas dan juga satu pemain yang lainnya. Bahkan Silas tidak bertahan karena ternyata ada MG3 yang dimiliki oleh seorang top. Wow, benar-benar top banget posisi dari arah tim Star Wars. Bahkan Hamodi didapatkan dan